kepada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, bagi Anda para pecinta olahraga, pasti pernah menyaksikan momen-momen epik yang terjadi dalam pertandingan. Ada pula momen bersejarah yang diingat sepanjang masa. Inilah beberapa momen yang hampir mustahil terjadi di dunia olahraga yang telah kami rangkum. Pertama, pelari tercepat. Usain Bolt disebut-sebut sebagai manusia tercepat di dunia. Atlet kelahiran Sherwood Content, Jamaika 21 Agustus 1986 itu adalah sprinter pertama yang memegang rekor di nomor 100 meter dan 200 meter. Bolt pernah membuat semua orang terkejut dengan catatan waktu yang dicetak pada kejuaraan atletik dunia di Berlin tahun 2009 silam. Saat itu, sang penggemar berat Manchester United ini mencetak waktu 9,58 detik. Bolt kembali memperbaiki catatannya di Olimpiade 2012 dengan mencetak waktu 9,63 detik. Dia pun dianggap sebagai sprinter terbaik sepanjang masa. Tidak ada jawaban pasti atas prestasi Bolt yang sangat fenomenal. Namun penelitian yang dilakukan Bacala Krzysztof dan Antti Melo mengatakan dengan postur tubuh Usain Bolt yakni tinggi badan 195 cm jadi salah satu faktor yang membuatnya lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Berikutnya, gol tercepat. Bicara mengenai urusan mencetak gol, rasanya kurang sah jika tak membahas Niklas Bender. Pemain asal Denmark itu pernah membuat rekor dunia saat membela Arsenal. Tepatnya 22 Desember 2007, Bender berhasil mencetak rekor sebagai pemain pengganti dengan gol tercepat untuk Arsenal. Bender mampu mencetak gol 1,8 detik setelah dirinya dipasang sebagai pemain pengganti. Rekor tersebut tercipta saat pertandingan Derby London Utara yang mempertemukan Arsenal dengan Tottenham Hotspur. Gol tersebut berawal dari sepak pojok Cesc Fabregas. Dengan cerdik, dia pun menyundul bola yang tak mampu dibendung oleh kiper Tottenham Paul Robinson dan membuahkan gol. Arsenal pun meraih kemenangan dalam laga tersebut dengan skor 2-1. Memanah dengan kaki. Salah satu momen tak terduga lainnya adalah pemanah menggunakan kaki yang dapat melakukan tembakan terjauh. Penerima rekor unik ini adalah seorang wanita bernama Brittany Walsh, asal Amerika Serikat yang telah mengasah keterampilan akrobatiknya dalam bidang ini selama bertahun-tahun. Dirinya berkompetisi secara nasional dan internasional sebagai pesenam selama 12 tahun dan pensiun ketika dia masih berusia 18 tahun. Pada 31 Maret 2018 menggunakan busur yang dia manipulasi dengan kakinya, Brittany Walsh menembakkan panah sejauh 12,31 meter. Kemampuan kaki memanah terbaliknya terjadi saat ia di sekolah kreasi di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Brittany mendapatkan keterampilan dari teater dan pertunjukan sirkus selama lebih dari 11 tahun. Yang akhirnya membuat dirinya masuk dalam buku rekor dunia Guinness sebagai tembakan panah terjauh menggunakan kaki. Perbandingan kekayaan dua putra mahkota dari dua kerajaan terkaya di dunia, yaitu Muhammad bin Salman dari Arab Saudi dan Abdul Matin dari Brunei Darussalam. Sumber kekayaan. Dua putra sosok ini tak banyak diketahui sumber kekayaannya berasal dari mana saja. Soalnya jumlah harta dari kerajaan saja sudah sangat besar. Muhammad bin Salman yang menjadi pewaris tahta kerajaan Arab Saudi menguasai sebagian kekayaan kerajaan. Sumber dari kekayaan tersebut adalah akumulasi dari pendapatan minyak selama beberapa dekade. Dan salah satu perusahaan minyak raksasa milik kerajaan Saudi adalah Aramco. Pendapatan perusahaan ini saja mencapai 2 triliun US dollar dan membuatnya menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia.
Dan tahun 2019 lalu, perusahaan ini membukukan keuntungan 68 miliar US dollar di 9 bulan awal, yang menjadikan Aramco perusahaan paling menguntungkan di dunia. Sedangkan Abdul Matin Bolkiah, sang pewaris kerajaan Brunei Darussalam, kekayaannya dikabarkan jauh lebih besar dari Muhammad bin Salman. Sumber kekayaan yang terbesar berasal dari warisan kekayaan sang ayah yang menguasai seluruh Brunei Darussalam, termasuk kekayaan yang bersumber utama dari hasil ekspor minyak dan gas yang melimpah di Brunei Darussalam. Kendaraan mewah. Muhammad bin Salman punya bejibun koleksi kendaraan. Salah satu yang termewah adalah Super Rich Van senilai 8 triliun rupiah yang ia beli sewaktu berlibur di Prancis. Dan untuk urusan mobil, koleksinya tak main-main. Sedikitnya ada 18 mobil mewah yang ia miliki. Dilansir dari Business.com, sang pangeran Saudi ini melawat ke Pakistan yang membawa 7 koleksi mobil mewahnya. Ada 6 mobil BMW 7 dan 1 Land Cruiser. Koleksi lainnya yang diketahui adalah Mercedes S600 GAR seharga 7,5 miliar rupiah. Gold Lamborghini Aventador SV seharga 7,5 juta US dollar. Gold Bentley Continental Flying Spur seharga 6,57 juta US dollar. Range Rover Continental seharga 500.000 US dollar, Gold Rolls-Royce Phantom Coupe seharga 8 juta US dollar, Gold Mercedes AMG G63 dan Gold Bugatti Veyron seharga 12,5 juta US dollar. Sementara itu Abdul Matin juga tak kalah mewah koleksi kendaraannya. Sang ayah, Sultan Hasan Al-Bolkiah adalah seorang kolektor mobil mewah. Melihat posisi Abdul Matin, bukan tidak mungkin jika koleksi tersebut akan menjadi miliknya. Turun kendaraan mewah sang ayah mencapai 6.000 unit dari yang modern hingga vintage. Beberapa koleksinya ada 10 unit McLaren F1 dan 3 unit merupakan versi F1 LM. 2 Ford 959, 8 Jaguar XJ220, Mercedes-Benz CLK GTR, Bugatti Veyron, beberapa Bugatti EB1110, lusinan Force 911 dan entah berapa banyak Mercedes SL. Belum lagi mobil yang dibuat khusus untuk sang sultan seperti 2 Ferrari FXX, 6 SUV Bentley Dominator, sebuah Ferrari 456 GT Venice, dan Daewoo 962. Jika ditotal, berbagai koleksi mobil sultan berkisar 257 triliun rupiah. Termasuk mobil kebesaran Rolls-Royce Silver Spur Limo berlapis emas 24 karat yang diklaim sebagai mobil termahal di dunia karena memiliki harga 14 juta US dollar atau sama dengan 186,4 miliar rupiah. Selain mobil, kendaraan mewah lainnya adalah pesawat pribadi yang biasa digunakan Abdul Matin dan keluarga kerajaan Brunei. Semua dekorasi dari pesawat keluarga kerajaan Brunei ini hampir semua berbalut emas. Rumah mewah. Beberapa tahun lalu, Muhammad bin Salman menarik perhatian dunia saat membeli satu rumah mewah di Prancis seharga lebih dari 300 juta US dollar. Dengan harga segitu, konon rumah ini adalah rumah termahal di dunia. Rumah mewah ini berdiri di atas lahan 57 hektar dengan berbagai fasilitas. Ada gudang anggur yang bisa menampung 3.000 botol, 2 kolam renang indoor dan outdoor, ruang meditasi yang dilengkapi akuarium raksasa hingga mini club untuk menjamu para tamu sang pangeran. Sedangkan Abdul Matin tak banyak diketahui soal jumlah rumah atau properti yang ia miliki secara pribadi. Salah satunya yang sering digunakan adalah mansion di pusat kota Inggris. Mansion tersebut adalah salah satu dari 66 mansion yang dikenal sebagai Billionaire's Row alias Jalan Para Jutawan. Harga termurah dari mansion tersebut adalah 1 triliun rupiah. Mansion milik Abdul Matin sendiri sering digunakan hanya sebagai tempat singgah. Total kekayaan. Nah, kekayaan bersih Muhammad bin Salman diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar. Itu baru kekayaan bersihnya saja, Bedikers, belum dari investasinya di berbagai bisnis. Ia juga membeli Newcastle United, salah satu klub sepak bola di Liga Inggris. Bagaimana dengan Abdul Matin? Kekayaan sang ayah yang sangat besar tentu juga mempengaruhi aset pribadinya. Konon harta sang ayah kalau dirata-ratakan bertambah 1,5 juta rupiah setiap detiknya. Pusing kan menghitungnya? Nah, khusus Abdul Matin menurut scamp.com, per November 2019 kemarin, lelaki ini memiliki nilai kekayaan 28 juta US dollar. Nah, Bedikers, setelah perbandingan harta kekayaan putra mahkota Arab Saudi versus Pangeran Brunei Darussalam.
Ombak berukuran raksasa jelas menjadi idaman bagi para surfer. Bagi penikmat adrenalin tentu akan merasa tertantang menaklukkan ganasnya fenomena alam ini. Ombak raksasa terbaik incaran para surfer ini terdapat di beberapa belahan dunia. Tempat-tempat ini selalu menarik para surfer untuk mencicipi keganasannya. Meski ganasnya ombak sudah banyak memakan nyawa. Berikut adalah beberapa spot surfing yang terkenal dengan ombak raksasa berbahaya dan ekstrim. Mavericks adalah sebutan untuk ombak yang berada di kawasan Half Moon Bay, California, Amerika Serikat. Half Moon Bay merupakan kota yang kaya dengan keindahan pemandangan alamnya. Namun di balik keindahan alam tersebut terdapat spot surfing yang ganas. Ombak brutal yang di perairan ini banyak menjadi spot idaman para pecinta selancar. Perairan yang dingin dan telah memakan banyak korban ini juga menjadi habitat sekelompok hiu putih. Tinggi ombak di perairan ini bisa mencapai 18 meter lebih. Di Kepulauan Hawaii juga terdapat spot yang terkenal ekstrim. Spot tersebut bernama Waimea. Terletak di kawasan Oahu, arena selancar ini sudah terkenal sebagai tempat bermain surfing dengan ombaknya yang sangat besar. Sama seperti Mavericks, ketika ombak sudah terkumpul, ketinggian ombak di Waimea bisa mencapai hingga 18 meter. Ombak yang ada di Nazaré, Portugal ini merupakan ombak yang biasa dijuluki dengan nama The Monster Waves. Wajar saja, pantai tersebut memang memiliki ombak yang amat brutal. Fenomena ombak monster ini tak lepas dari letak geografisnya. Di lepas pantai Nazaré terdapat sebuah jurang bawah laut atau palung yang sangat dalam, mencapai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Karena ganasnya ombak Nazaré, maka tidak semua peselancar diperbolehkan untuk mencoba ombak ini. Hanya surfer profesional bersertifikat yang diberi izin untuk menunggangi ombak liar ini. Ombak terendah di Nazaré dapat mencapai ketinggian 12-15 meter, sedangkan gulungan tertingginya dapat mencapai lebih dari 30 meter. Tihupu di Tahiti juga memiliki spot surfing dengan ombak sangat besar dan sangat dikenal di kalangan surfer. Tihupu terletak di kawasan selatan dari Tahiti. Para peselancar menyebut ombak di kawasan ini sulit untuk ditaklukkan, walau gulungan ombak di sini tidak lebih besar dari Nazaré. Rekor gulungan ombak di perairan ini mencapai ketinggian 7 meter. Uniknya, ombak di Tihupu sendiri merupakan dari gulungan ombaknya yang berbeda dengan lainnya. Terdapat sebuah gulungan kecil di atas ombaknya dan sulit bagi para peselancar untuk bisa menembusnya. Pantai Esperance juga merupakan salah satu surga bagi para surfers dunia. Terletak di Australia bagian barat, pantai ini hanya bisa diakses menggunakan perahu dengan menempuh perjalanan selama 7 jam dari kota Perth. Spot ini memiliki sebuah ombak legendaris bernama Cyclops, yaitu ombak setinggi 7 meter yang memiliki gulungan yang sangat kuat dan cepat. Selain ombaknya yang menantang, pantai ini juga menawarkan adrenalin ekstra. Dengan banyaknya terumbu karang tajam yang ada di bawah permukaan laut, maka jika surfer tidak cekatan, nyawa bisa melayang. Selain itu, ancaman nyawa juga datang dari sekelompok hiu putih yang berhabitat di perairan ini. Negara Jepang tentunya menjadi salah satu negara panutan dengan berbagai macam teknologi dan keunikannya. Bangunan yang ramah lingkungan dan juga tahan gempa menjadikan tempat ini tempat belajar bagi mereka yang ingin merancang bangunan kokoh seperti di Jepang. Negara yang sering dilanda bencana gempa ini tentunya mendesain bangunan mereka tahan terhadap goncangan dari yang kecil hingga besar sekalipun. Arsitek dan para ahli pun tentunya juga sudah menemukan berbagai macam cara sehingga bangunan mereka memiliki struktur yang stabil dan tahan terhadap bencana besar. Berikut beberapa bangunan di Jepang dengan beberapa struktur tahan gempa yang dibangun oleh Jepang. Pertama, ada tembok raksasa penahan tsunami. Dikenal sebagai negara paling sering dihantam bencana tsunami, pemerintah Jepang membangun tembok raksasa atau seawalls sebagai tembok penahan tsunami.
Tembok ini dibangun setelah pemerintah Jepang belajar dari kejadian gempa 9 magnitudo pada tahun 2011 lalu yang menyebabkan tsunami setinggi 30 meter. Tentu tsunami ini menjadi luka lama karena merenggut 16.000 jiwa dan menghancurkan sedikitnya 122.000 bangunan. Maka dari itu untuk meminimalisir dampak mengerikan terulang, pemerintah Jepang mengembangkan teknologi kesiapsiagaan terhadap tsunami. Salah satunya dengan membangun tembok raksasa di pesisir pantai. Tembok ini dirancang sangat kuat untuk menahan gempuran gelombang air tsunami ke daratan dan menunda beberapa menit air masuk ke pemukiman, sehingga memberikan waktu kepada warga di pesisir pantai untuk menyelamatkan diri. Dengan tembok raksasa ini, maka tingkat evakuasi warga sejak perkiraan ketinggian tsunami dikeluarkan dapat lebih banyak lagi. Berikutnya, ada Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau saluran pembuangan bawah tanah air Jepang. Terletak di bawah Kasukabe, sebuah kota prefektur Shiatama. Bangunan ini merupakan saluran drainase bawah tanah terbesar di dunia yang melindungi area tersebut dari banjir. Beragam hal dapat dipelajari tentang lubang sensorik bawah tanah, model untuk saluran dan peralatan pompa, drainase luar ruang di metro, banjir, informasi tentang sungai, dan sejenisnya. Tangki air ini berlokasi 22 meter di bawah tanah dengan lebar 78 meter dan panjang 177 meter, serta tinggi 18 meter. Berada di sekitarnya memberikan perasaan seolah-olah Anda berada di dalam sebuah terowongan dengan pilar-pilar tingginya. Sistem terowongan beton ini memiliki kedalaman 50 meter dan panjang 6,5 km dan dikenal pula sebagai proyek G-Can atau terowongan bawah tanah. Mahakarya teknik modern ini dibangun mulai dari tahun 1992 hingga 2006. Sekitar 7 kali setahun, sistem ini mengalirkan air dari hujan badai besar dan menjaga agar jalan-jalan di Tokyo tidak berubah menjadi sungai deras. Nah, yang terakhir nih pemirsa, saking menakjubkannya, di Jepang juga menerapkan infrastruktur yang tahan gempa. Semua bangunan kuno menggunakan konstruksi yang sama, yaitu di tengah bangunan terdapat satu tiang tinggi terbuat dari kayu utuh yang ditanam di tanah dan diperkuat dengan pondasi. Penduduk Jepang pun saat ini selalu membangun rumah dengan prinsip tahan gempa dan harus melakukan tes terlebih dahulu agar lulus uji sebagai rumah tahan gempa. Itulah pemirsa, fakta menarik mengenai sistem bangunan Jepang yang siap siaga terhadap bencana besar. Semoga Indonesia juga bisa meniru ya untuk mengantisipasi terulangnya dampak besar dari bencana alam yang melanda. Memasak adalah kegiatan yang paling menyenangkan. Pasalnya kita bisa mengolah bahan masakan yang ingin kita makan. Walaupun memasak hal sepele seperti telur dadar, jika memasaknya dengan hati pasti akan sangat nikmat. Betul pemirsa? Nah, tapi ternyata ada loh orang-orang atau suku yang memiliki cara memasak unik di alam. Salah satunya adalah suku San di Kalahari yang memasak telur di padang pasir. Penasaran seperti apa keunikannya? Novel setelah merangkumnya untuk Anda. Pertama ada suku Kalahari yang memiliki kebiasaan masak telur dadar di padang gurun. Cara membuatnya pun terbilang sangat sederhana pemirsa. Tanpa minyak goreng, tanpa wajan, hanya diperlukan kayu bakar, telur, dan pasir. Telur yang kebetulan digunakan adalah telur burung unta yang banyak ditemukan di pemukiman penduduk. Pertama-tama pasir digali sedikit hingga membentuk cerukan dengan diameter sekitar 15 cm dan kedalaman sekitar 3 cm. Telur burung unta dilubangi di bagian atas lalu dituang perlahan ke dalam cerukan pasir. Bara api sudah dibuat dan disebar di sekeliling pasir untuk menambah panas pasir. Nah, untuk pemirsa yang belum tahu, padang gurun Kalahari panasnya bisa mencapai 122 derajat Fahrenheit atau setara dengan 90 derajat Celcius loh pemirsa. Itulah mengapa pasirnya bisa digunakan untuk memasak telur. Perlahan cairan telur ditutup dengan pasir panas dan didiamkan selama beberapa menit. Pasir kemudian digali, telur berselimutkan pasir diangkat dan dibersihkan pasirnya, kemudian dimakan bagian telur yang sudah matang dan berubah layaknya telur dadar.
Bagaimana pemirsa? Apakah Anda berminat memakan telur yang berpasir? Berikutnya adalah metode unik memasak ayam di tanah liat. Adakah dari pemirsa yang sudah pernah memasak ayam di tanah liat? Metode memasak ini adalah metode kuno dari India pemirsa. Sebelumnya, potong ayam dan balur dengan bumbu merah dari rempah-rempah. Kemudian membungkusnya dengan daun pisang. Setelah terbungkus rapi dan kencang, barulah ayam dilapisi oleh tanah liat. Setelah itu, barulah ayam dibakar di atas arang kayu yang membara selama 3 jam. Dan tada! Ayam bakar tanah liat sudah siap disantap. Nyam nyam nyam. Masih di India pemirsa, ada metode masak telur dengan lumpur. Metode ini mirip dengan pembuatan telur asin pemirsa. Dijamin deh rasanya pasti enak. Apalagi metode ini cocok diaplikasikan bagi kamu yang kelaparan di tengah hutan. Anti ribet deh pokoknya. Bahan utama yang diperlukan yaitu lumpur untuk membungkus dan telur. Lapisi semua telur dengan lumpur sampai tertutup penuh ya. Jangan sampai ada yang terlewat pemirsa. Kemudian setelah semua telur terlapisi lumpur, siapkan alat pembakaran yaitu ranting-ranting kayu. Langsung deh bakar telur tadi di atas bara kayu yang membara selama 2-3 jam. Dan telur bakar siap disantap oleh Anda. Menarik sekali bukan? Bisa menyelamatkan Anda yang kelaparan di tengah hutan. Terakhir nih ada sup batu. Tanpa api ternyata bisa masak loh pemirsa. Sepertinya mengalahkan alat canggih seperti wajan dan kompor nih. Semua bahan diangkut ke pantai, lalu batu-batu kecil di sekitar pantai dikumpulkan untuk dibakar. Tidak lupa bahan makanan yang sudah dipotong beserta bumbunya yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam batu yang cekung. Nah, batu-batu tadi yang sudah dibakar dan sudah panas lalu dimasukkan ke dalam bahan sup yang ada di dalam batu cekung tersebut. Wah, nikmat sekali ya pemirsa sepertinya. Tenang saja, rasanya tak kalah nikmat. Ada yang berniat meniru cara memasak ini? Itulah pemirsa, deretan cara memasak unik yang mengandalkan alam sekitar. Alam saja mendukung kita untuk tetap hidup dari semua bahan makanan yang tersedia. Maka dari itu, haruslah kita menjaga alam dengan baik. Setiap negara yang memiliki laut pastinya membutuhkan angkatan laut untuk melindungi perairan dan pantai yang ada di negara mereka terhadap ancaman dan memastikan keamanan bagi negaranya. Angkatan laut umumnya difungsikan untuk melindungi perairan, pantai, jalur laut, dan kegiatan pengamanan terhadap kedaulatan negara. Dengan mempertimbangkan jumlah kapal, jenis senjata, dan kekuatannya, berikut ini deretan maritim terkuat yang ada di dunia versi Top Files. Negara pertama yang memiliki maritim terkuat pertama adalah Jepang. Angkatan Laut Jepang memiliki total 114 kapal perang dan 45.800 personel relawan. Mereka memiliki armada besar cepat, kapal perusak yang kuat, kapal selam diesel listrik yang benar-benar modern, dan kapal amfibi yang dapat mengangkut tank dan pasukan darat lainnya. Secara teknis, Maritime Self-Defense Force Jepang adalah dirancang untuk mengatasi batas-batas konstitusi negara itu pada angkatan bersenjata. Komponen utama dari MSDF adalah 46 armada kapal perusak dan fregat. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan gabungan armada milik Prancis dan Inggris. Yang paling kuat dari kombatan permukaan Jepang adalah kapal perusak rudal dipandu kelas Kongo. Jepang memiliki 4 kapal kelas ini, yakni Kongo, Kirishima, Miyoko, dan Chokai. Negara dengan maritim terkuat selanjutnya adalah Indonesia. Berdasarkan data 2021 dalam Global Firepower, kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan ada di peringkat 16 dunia. Namun untuk urusan angkatan laut, Indonesia berada di urutan ke-11 bersaing dengan Taiwan dan Turki. Diberitakan dalam lawan Military Today, Indonesia memang belum memiliki kapal induk atau aircraft carrier. Namun pasukan angkatan laut kita terbilang cukup banyak, yaitu 68.800 personel. Negara kita memiliki 282 armada aktif, yang sebagian besarnya didominasi oleh kapal patroli, korvet, dan kapal ranjau. Kapal-kapal perang milik Indonesia juga aktif menjaga lautan jauh di wilayah kepulauan kita. Untuk daya jelajah, sayangnya kita masih kalah sedikit dibandingkan dengan Taiwan.
mayoritas armada tempur Indonesia beroperasi pada wilayah atau zona pesisir. Sementara itu, Taiwan lebih banyak menguasai pelayaran fregat dengan jenis kapal yang lincah dan mampu menguasai lautan jauh. Selanjutnya, ada negara Rusia yang juga memiliki militer maritim terkuat di dunia. Rusia terkenal kuat dan mandiri. Mereka terkenal sebagai negara pesaing dari Amerika Serikat dan mampu menciptakan persenjataan militer di dalam negeri. Menurut Global Firepower, peringkat militer Rusia ada di posisi kedua dan hanya dikalahkan oleh Amerika Serikat. Selain terkenal dengan jet tempurnya, mereka juga punya banyak armada khusus untuk peperangan laut. Tengok saja beberapa kapal selam siluman berbahan bakar nuklir dan sebuah kapal induk yang sanggup menampung puluhan jet tempur Sukhoi. Ya, Rusia memiliki lebih dari 600 aset tempur di bidang maritim. Selain kapal induk, mereka juga memiliki 64 kapal selam, 48 kapal ranjau, 11 unit kapal fregat, dan 15 buah kapal penghancur. Selalu saja ada alasan untuk liburan ke Bali. Selain karena keindahan alamnya yang tidak pernah habis untuk dijelajahi, kekayaan budaya dan keramahan penduduknya juga membuat Pulau Dewata ini menjadi destinasi favorit sejuta umat. Berikut beberapa fakta unik dari Pulau Dewata yang mungkin belum banyak diketahui. Jalan tol Bali Mandara menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua, terbentang sepanjang 12,7 km di atas permukaan laut. Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama yang ada di Pulau Bali, sekaligus merupakan jalan tol terapung pertama yang ada di Indonesia. Selain itu, jalan bebas hambatan ini juga termasuk jalan tol yang unik karena memiliki jalur untuk sepeda motor di sisi kiri dan kanan. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013 lalu. Patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK terletak di Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Ini merupakan hasil karya pematung terkenal, Nyoman Nuarta, dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan September 2018 yang lalu. Berdiri gagah setinggi 121 meter, patung ini menjadi patung tertinggi kedua di dunia mengalahkan patung Liberty di Amerika Serikat. Selain itu, patung GWK juga menjadi patung tertinggi di Indonesia. Butuh waktu 28 tahun untuk membangun patung ini dengan material pembangunan diimpor dari berbagai negara di dunia seperti Jepang dan negara-negara Eropa lainnya. Jika mendengar kata desa, tentu yang terlintas di benak adalah tempat yang alami, dengan suasana yang tenang dan asri. Ya, semuanya itu bisa ditemukan di Desa Panglipuran. Desa dengan luas 112 hektar ini merupakan salah satu desa terindah di Indonesia dan pernah mendapatkan predikat sebagai desa terbersih di dunia. Desa Panglipuran berasal dari akronim kata Pangeling dan Pura yang berarti mengingat tempat suci para leluhur. Awalnya masyarakat desa ini berasal dari Desa Bayung Gede, Kintamani, yang pindah ke Desa Kubu Bayung yang kini menjadi Desa Panglipuran. Di desa inilah mereka akhirnya menetap dan menjaga kebudayaan khasnya. Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal di mancanegara. Karena itu tidaklah mengherankan jika pulau ini banyak sekali meraih penghargaan. Salah satu penghargaan yang pernah diraih oleh Bali adalah sebagai pulau terbaik versi Destination Readers' Choice Awards pada tahun 2017, dan yang menakjubkan, Pulau Dewata meraih penghargaan ini selama 12 tahun berturut-turut. Selain itu, Bali juga sempat menempati posisi kedua sebagai pulau wisata terbaik dalam survei World's Best Award 2018. Walaupun mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu, namun keyakinan beda agama berjalan dengan baik di Pulau Dewata ini. Semuanya saling menghargai dan menghormati.
sehingga kecil terjadi gesekan-gesekan antara mereka yang berbeda agama. Bahkan, saat-saat hari raya besar seperti Lebaran dan Natal, masyarakat Bali juga lekat dengan budaya ngejot atau saling memberi, guna memupuk rasa persaudaraan dan mengikis perbedaan. Sebagai wujud toleransi di Bali, juga dibangun sebuah komplek peribadatan beda agama yang ada di Puja Mandala, Nusa Dua. Wujud toleransi tersebut sudah lama, terbukti adanya Pura Langgar di Bangli, yaitu sebuah pura yang terdapat juga musola di dalamnya.